Ya, selamat pagi, kita ketemu lagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tidak secara kebetulan kita berjumpa lagi. Memang di akhir tahun kemarin sampai awal ini kalau saudara melihat kehidupan terutama tidak di Indonesia ya saudara. Ya, itu cukup mengerikan. Apalagi coba bayangkan kemarin yang terjadi masalah gejolak harga, gejolak gas, ya. Begitu mengimpit terutama kalangan bawah. Ya. Tidak hanya bawah, saudara, menengah pun banyak yang kena. Dan sekarang pun juga saya dengar teman-teman Jakarta pengusaha banyak yang betul-betul frustasi, saudara. Frustasi. Ya karena apa? Nggak ngerti harus jalannya kemana. Tapi perlu saya ingatkan, ke depan, ke belakang kalau kita tidak mentok nggak bisa apa-apa. Ke samping kanan, ke kiri kita masih ada yang di atas, saudara. Amin. Perlu saya ingatkan. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pengusaha di Salatiga. Saya kemarin dari Salatiga. Ya lewat sini saudara 2 kali. Saya suruh, ini sebetulnya saya ada tugas suruh mengajukan penawaran karena saya mau mengkonsultani. Kata-kata yang dia saudara kita yang beragama seberang. Dia mau begini. Saya tuh Pak, dari usaha pertama Rp250.000. Rp250.000 saudara. Tapi dia terusan cerita dengan teman saya, yang saudaranya, ya satu kepercayaan. Tapi setiap pagi saya berdoa, dan saya dibantu oleh orang tua saya, berdoa untuk memudahkan usaha ini. Sekarang setelah 10 tahun lebih, dia keuntungannya tiap tokonya saudara, saya kaget. Saya mendengarkan itu. Satu toko setiap bulan itu bisa di atas 100 juta. Dia punya 6 toko. Bayangkan. Tapi dia nggak tahu mengelolanya caranya bagaimana. Karena dia hanya tradisional, mengelola dengan keinginannya dia. Makanya dia ingin belajar dari kita, dari saya. Makanya kita menemui seperti itu singkat cerita. Tapi perlu yang saya sampaikan, jadi mereka pun ada ketekunan saudara. Setiap pagi jam 4 kurang, dia punya jam-jam tertentu, dia melakukan doa. Setiap pagi, ya ada bagian yang dia lakukan. Nah, kita sebetulnya punya Tuhan yang berkuasa atas langit di bumi dan di surga. Sebetulnya kita harus juga lebih, ya, dari manusia yang ada di muka bumi, dari yang lain-lainnya. Amin, saudara. Nah di situ, kadang-kadang kenapa kita tidak bisa lebih dari mereka? Kadang-kadang ketekunan ini yang menjadi kelemahan kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Dia melakukan itu hampir 10 tahun lebih. Ya. Hampir 10 tahun lebih, saudara. Ada ketekunan yang dilakukan setiap hari. Nah saudara dengan saya kadang-kadang sering bosen, ya toh? Baru doa pagi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama aku kok nggak dapat apa-apa gitu. Nah inilah pembelajaran ini. Kadang-kadang kita melihat satu perilaku kehidupan manusia, kadang-kadang dari pihak lain, saudara. Tangkap itu. Tuhan kan ngomong, semua akan diberi kelimpahan dan kecukupannya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kadang-kadang kita belum mendapatkannya. Bukan tidak mendapatkannya, belum. Karena apa? Karena kita melangkah dengan cara kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak punya ini loh, roh ketekunan kesetiaan. Makanya di pagi hari ini saudara, mari kita belajar bersama-sama mengenai tirai yang terbelah. Jadi di sini di Matius 27, di ayat yang ke-51 ya saudara. Matius 27, ayat yang ke-51 sampai 55. Di sini saya bacakan, saya yang ganjil, saudara yang genap ya, amin. Dan lihatlah tabir suci, tabir bait suci, terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah.
Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka, amin. Di sini saudara, ada bagian yang terpenting di dalam ensiklopedi di Alkitab dikatakan, di situ kenapa terbelah? Jadi Tuhan ingin merubah skenario atau sandiwara di situ dituliskan pada waktu perjanjian lama di kitab Taurat. Jadi skenario perjanjian lama di Allah itu kepingin dirobohkan oleh Bait Allah. Supaya apa? Kembali hubungan antara Bapa dan anak-anaknya dan ciptaannya itu terjadi. Karena pada waktu itu, tradisi-tradisi yang mengikat, itu begitu kental, begitu mengikat kencang kepada mereka, khususnya bangsa Yahudi. Lah pada waktu itu, Tuhan tidak berkenan, sudah tidak berkenan dengan kelakuannya, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan kaum Israel itu. Makanya ingin dirubah. Makna apa yang terjadi, saudara? Perubahan itu. Lah kadang-kadang kita juga mengalami itu. Tradisi-tradisi kita, mungkin dengan hobi-hobi kita yang membelenggu. Mungkin dengan keinginan-keinginan kita, kedagingan dunia kita yang selalu membelenggu. Atau kita memimpikan terus, kita kepingin jadi orang kaya terus. Itu bisa membelenggu, saudara. Nah tradisi-tradisi ini yang terjadi di kaum Yahudi, ada skenario yang dibangun di Bait Allah yang suci itu oleh imam-imam dan ahli Taurat itu. Dirobohkan, dihancurkan. Makanya dibelah oleh Tuhan. Pada waktu kematian Tuhan Yesus Kristus itu. Makanya ini penting saudara. Kadang-kadang kita berani merobohkan. Kalau saya mempelajari yang kemarin bicara dengan saya, mereka merubah. Yang tadinya jarang berdoa, mereka juga melakukan berdoa setiap waktu. Setiap pagi, saudara. Ada satu perubahan. Lah ini penting, saudara. Supaya Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tapi kita gak pernah mau, saudara. Di sini dikatakan dengan jelas, di ayat yang ke-34, di 54. Sungguh ia adalah anak Allah. Sungguh. Lah ini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia anak Allah, Dia Tuhan yang besar. Makanya sewaktu-waktu saya percaya Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada saudara dan saya. Itu penting saudara. Kenapa ingin menunjukkan? Supaya Tuhan berotoritas. Dan jangan kita juga sering mengatur Tuhan. Ini penting. Saya kemarin tim kita diserai berapa gereja, Tuhan. Saya sedih melihat satu gereja yang jemaatnya 200 lebih, Tuhan. Gedungannya masih bagus, pemain musik, alat musiknya lengkap. Tapi jemaatnya gak ada. Bayangkan kita masuk itu pada gemeter. Jemaatnya kalau mau beribadah diteleponi. Teman saya yang khotbah di sana, pengurusnya satu yang buka, diteleponi dulu. Yang datang ibu-ibu 5 orang. Dengan bapak penjaga pintu 1. Ya bagus ya. Di situ. Bayangkan, gereja yang muat 200 lebih, itu bisa habis. Nanti kita mau panggili pengurusnya yang lama-lama dulu, saudara. Saya minta tolong, panggili dulu pengurus yang lama, kita mau bicara. Percuma kita ngobahi terus, gak ada gunanya. Ini terjadi, saudara, di beberapa gereja. Kita dipanggil untuk membantu.
Ini terjadi. Karena apa, saudara? Ya inilah kadang-kadang tradisi-tradisi, skenario-skenario gereja, tradisi-tradisi gereja, liturgi gereja, ini yang kadang-kadang merusak. Nah inilah yang perlu dirobohkan, saudara. Disobek oleh Tuhan sendiri. Ini yang menyobek Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita dibelah dengan Tuhan sendiri. Mungkin sakit hati kita kalau kita sedang dibelah. Betul kan, saudara? Nah kalau kita sedang dibelah, sedang diresiki, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ini terjadi. Gereja alat musiknya ada, keyboardnya ada, drumnya ada, kajonnya ada. Tidak ada pemainnya. Ini loh, saudara. Makanya tangkap ini. Nah, poin yang terpenting kenapa terbelah, selain tata cara gereja di Bait Allah pada waktu itu dihancurkan, dirobek oleh Tuhan. Tuhan kepengen mengembalikan satu hubungan relationship dengan Bapak dengan anak itu. Dengan darah Kristus tidak ada tembok pemisah lagi. Tabir itu kan untuk memisahkan ruang Maha Kudus, Ruang Kudus dan pelataran, saudara. Tapi itu dirobek supaya tidak ada pembedaan-pembedaan. Tidak ada kasta-kasta. Pada waktu dulu mungkin terjadi kasta-kasta. Seperti beberapa daerah atau seperti beberapa suku yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi ini terjadi, saudara. Tuhan ingin merobohkan semua yang terhancur. Tadi malam saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saya kaget. Dia ngomong ini, saya kembalikan sertifikat pendeta saya. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya hanya mau jadi hamba Tuhan atau abdilah. Dia sudah khotbah kemana-mana. Saya cuma diam. Kenapa Bapak itu? Saya nggak perlu status. Saya diam aja. Dikembalikan. Tidak secara kebetulan, saudara, saya mau khotbah ini. Saya hanya mendengarkan beliaunya. Itu Pak Agus pas juga bersama dengan saya. Kemarin ketemu. Saya domblok. Lulusan dari sekolah teologi Malang. Saya cuma diam. Enggak bisa, Pak. Kok kebetulan Tuhan berikan hikmat ini, kenapa bisa seperti itu? Biar gereja itu terjadi perubahan-perubahan yang dibangun antara relationship antara bapak dengan anak. Nah ini penting, saudara. Ya, makanya kita perlu kadang-kadang kita memahami apa isinya kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan itu perlu kita isi terus di dalam tubuh kita, saudara. Ya, kita hidup itu sehari 24 jam. Tapi kita mengisi tubuh kita, jiwa kita, roh kita banyak dengan makanan, saudara. Ya kan? Coba saudara makan sehari 3 kali. Kebetulan kalau saya itu sehari 2 kali, saudara. Kalau saudara baca Alkitab sehari 3 kali atau sehari 5 kali atau bagaimana? Atau mungkin nihil. Ya toh, kita akan banyak isi makanannya. Ya toh, kemarin saya diajak makan sate kambing di situ Melotongan. Dijamu lagi makan. Ya, makan terus, saudara. Ketemu dengan beliau-beliaunya, bos-bosnya itu. Saya bersyukur pagi itu selalu saya berdoa terus membaca firman minimal 3-5 pasal. Ya, sebelum berangkat itu saya memperkatakan dulu firman-firman Tuhan. Jadi kalau saya kemarin pulang malam, ya sampai rumah malam, saya kecapean, saya masih berdoa, bisa berdoa sampai 1/4 jam, setengah jam, baru saya tidur. Kadang-kadang nak baca Alkitab, nak tulisannya cilik-cilik kan, ya toh, tambah, wis ora ketok matane gini, ya toh, wis klak, mending bubuk, ya toh, gitu. Makanya diusahakan kalau baca Alkitab itu bangun tidur, mandi, baca. Jadi masih seger, saudara. Tadi saya mau berangkat sini berusaha untuk membaca.
Mazmur 23, Mazmur 24, Mazmur 91, Mazmur 121, Roma 8. Itu saya perkatakan. Ya. Kadang-kadang Yohanes 15, Yesus Kristus pokok anggur yang benar, Matius 5, khotbah Yesus di bukit, itu saya perkatakan, saudara. Setiap hari. Ya. Tangkap ini. Makanya setiap pagi coba diisi, saudara. Ini maaf loh, saudara. Keadaan ini enggak semakin mudah. Kalau kita enggak menggantung dengan Tuhan, ya, Tuhan yang berkuasa. Makanya tabir-tabirmu itu perlu kau bedah. Biar dibedah oleh Tuhan sendiri. Kalau engkau enggak mau membedah, enggak mau lihat kekuranganmu, nanti Tuhan yang akan membedah, saudara. Seperti bait Allah ini. Lah kalau sudah dibedah, dipaksa oleh Tuhan, itu sakit. Sakit. Betul. Mending saudara pelan-pelan, Tuhan bukakan aku pelan-pelan. Atau saudara minta, Tuhan paksakan aku, supaya aku engkau bedah Tuhan, kesalahanku, dosa-dosaku. Di Mazmur 24 dikatakan, hai pintu gerbang yang tertutup, bukalah, supaya Raja kemuliaan Tuhan semesta alam itu masuk dalam kerajaanmu, dalam hatimu. Itu kan menunjukkan di Mazmur Daud itu katakan. Hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, bangsa Israel dikatakan itu. Gak mau membuka supaya Raja kemuliaan Tuhan semesta alam itu masuk di kehidupanmu. Sama itu diulang-ulang, saudara, di Mazmur 24 itu. Tapi kadang-kadang kita menutup pintu, menutup pintu. Sehingga Tuhan tidak berkuasa, tidak berluasa, ya tidak berotoritas atas hidup kita. Ya ini salah satu bagian itu. Yang kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Penting, saudara. Kadang-kadang memang hal yang sekarang itu saat-saatnya kita bergantung penuh dengan Tuhan. Ini tidak semakin mudah loh, saudara. Nah kita kan kadang-kadang dihadapkan dengan fakta itu. Nah ini penting, saudara, ya penting sekali. Yang kedua, saya mau lihat, saudara lihat tadi satu perikop ini, bagian perikop ini, apa yang saudara lihat? Di sini dikatakan, dan ada banyak di situ perempuan yang melihat dari jauh. Ini loh, ibu-ibu ini peranannya penting luar biasa. Ya. Yaitu perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea yang melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, Yusuf dan ibu anak-anak Yesus. Ini tak lihat yang datang ke sini ya juga banyak ibu-ibunya. Betul lah? Bapak-bapaknya masih kurang sidik. Ini loh, peranan ibu-ibu ini penting, saya. Ini penting, saya. Ini makna ini, ibu-ibu itu ditugaskan sebagai penolong. Istri itu sebagai penolong. Selalu yang memberikan support. Ya di sini katakan dengan jelas, tidak laki-laki, saudara, tapi perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Seperti kemarin yang cerita itu, yang berdoa siap pagi, itu ya ibunya. Ibunya, saudara. Saya mendengar dari istrinya, bukan dari bapaknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena seorang ibu, seorang wanita dilahirkan untuk menjadi suatu penolong. Maka luar biasa ibu-ibu ini. Kadang-kadang banyak suami yang tidak menghargai ya istri atau ibu-ibu. Kalau kemarin lihat banyak yang dimutilasi ya tuh. Ibu-ibu bayangkan, tegel-tegel banget diketok-ketok gereji-gereji baru dilebok nang koper. Kuwi piye cara gereji? Mungkin didarani samsan. Ya toh? Didarani kaki kambing. Itu enggak tahu tuh. Jiwanya lari kemana pada waktu itu dan rohnya lari kemana. Pikirannya juga lari kemana itu dikuasai. Biar ketok-ketok, kepala yang dipotong, dimasukkan koper bisa dibuang.
Kan terjadi berapa kali akhir-akhir ini. Bayangkan. Itu kemana itu jiwanya, pikirannya, hatinya. Bisa sampai terjadi. Makanya saudara, sekarang waktu-waktunya kita jangan membuka peluang untuk kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan. Amin saudara. Kau jangan membuka seperti tadi, kita harus menciptakan kasih yang diperkatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus. Amin. Kita harus sabar, kita harus berbagi berkat. Terus itulah kasih. Dan itu bisa disambung tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih itu kita harus memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Kepada saudara kita. Di dalam Yohanes 13:16 disambung usulnya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca. Itu kasih. Makanya kasih itu terbesar, saudara. Kenapa? Kasih itu terbesar. Kalau iman itu betul kita mengharapkan sesuatu. Pengharapan kita juga mengharapkan. Tapi kasih pengorbanan. Lihat, demikianlah kita ketahui. Kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Ini kasih yang terbesar, makanya kasih itu besar. Coba nyawa kita satu suruh ngeke wong, suruh ngeke saudara kita, pengen. Gimana saudara? Saudara punya satu, misalkan anak, suruh ngasihkan tetanggamu atau saudaramu. Ya toh? Bagaimana saudara? Kan nggak bisa, berat. Tapi kasih itu, bagaimana kita juga harus menyerahkan nyawa kita kepada. Makanya di situ katakan terbesar. Ya. Makanya di sini kenapa tirai itu terbelah? Kenapa? Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lah ini ditunjukkan kepada perempuan-perempuan itu, saudara. Dan ada di situ banyak orang yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea dan lainnya. Di antara mereka, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus Yusuf dan ibu anak-anak Sabedeus. Di sini katakan, yang luar biasa, perempuan-perempuan ini melihat, ya, menjadi saksi mata. Termasuk kubur yang kosong itu yang melihat siapa, saudara? Perempuan Maria. Kenapa tidak murid-murid Yesus, Petrus, ya Matius yang melihat itu? Kenapa tidak? Yakobus, kenapa kok yang pertama lihat kubur kosong itu juga perempuan-perempuan itu? Makanya perempuan-perempuan ini istimewa di hadapan Tuhan. Dia selalu yang pertama. Nah kita laki-laki yang diciptakan yang pertama malah ketinggalan, saudara. Betul tak? Ini kita yang laki-laki termasuk saya ini. Diciptakan yang pertama tuh bukan perempuan dulu tuh. Adam diciptakan yang pertama tuh. Kenapa malah ketinggalan dengan yang perempuan? Saya sering melihat, maaf saudara, di beberapa gereja, ibunya banyak, lakinya cuma 2 yang ibadah. Ibu, ya toh, yang perempuan tuh hampir puluhan tuh. Tapi lakinya cuma 2-3 tok til. Betul, satu kadang nih jelek-jelek. Ini kan termasuk golongan saya sudah, ya toh Pak David. Kenapa bisa begini? Ini kan golongannya saya. Ini fakta yang terjadi. Ini fakta yang terjadi, saudara. Saya nggak ngada-ngada, di Alkitab pun ditunjukkan. Makanya kita jangan sampai saudara yang bapak-bapak ini ketinggalan dengan ibu-ibu, saudara. Amin. Tapi yang ibu-ibu harus juga sama mengejar. Ya, jangan sampai kita harus berjalan bersama-sama. Ya. Ternyata Tuhan ingin menunjukkan, ya, tidak ada pembedaan antara laki dan perempuan, saudara. Ya kan di situ. Bisa digambarkan seperti itu.
Kenapa ini yang perempuan-perempuan dulu? Ini loh, penting. Tangkap ini. Kita lihat saudara. Di sini kita lihat, kepala pasukan, prajurit-prajurit yang menjaga Yesus sangat takut. Dan mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu katanya, sungguh ialah anak Allah. Lah ini saudara, dia ingin menunjukkan kuasanya. Kalau kuasanya itu terjadi, ya, itu yang membuat lawan kita ketakutan. Masalah kita akan dihapuskan. Amin saudara. Lah inilah caranya. Makanya di mana kita harus tirai-tirai kita, penghalang-penghalang kita, itu dihancurkan dulu. Ini penting saudara. Supaya Tuhan berotoritas, menunjukkan kuasa. Supaya musuh-musuh kita, masalah-masalah kita, hambatan-hambatan rintangan yang kita hadapi, itu dihancurkan dengan kita. Dan mereka lari terberit-berit. Masalah kita hilang, lawan kita juga lari pergi. Ini pasukan-pasukan, ketakutan. Karena Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam bait Allah itu. Nah sekarang tubuh kita, dan firman Tuhan mengatakan, bahwa tubuh kita dijadikan bait Allah. Makanya kita harus mempersiapkan tubuh ini supaya roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tangkap ini saudara. Makanya jangan takut. Makanya kita memberikan ruang untuk rohnya Tuhan. Ya toh? Beri ruang yang besar-besarnya. Sekarang itu karena apa saudara? Kita tuh terkontaminasi, terdoktrin dengan kehidupan kita pada waktu masa kecil. Ya toh? Filosofi-filosofi yang ada dalam kebudayaan. Kamu harus kerja keras, memang kita harus kerja keras. Kalau enggak kerja enggak makan. Jangan sembayang tok, misalkan seperti itu. Ya kan? Memang kita harus melakukan pekerjaan. Tapi kita sudah tertutup itu saudara. Dengan tekanan-tekanan yang ada. Kehidupan duniawi ini. Ya, mereka berjuang dengan caranya sikut kanan sikut kini. Mencari jalan yang lain. Supaya mereka dapat mendapatkan sesuatu. Tapi tidak mencari jalan yang ke atas. Kepada Tuhan semesta alam. Yang dia berkuasa atas langit di bumi dan surga. Yang namanya Yesus itu. Mereka melakukan dengan caranya, saudara. Nah, itu kehidupan manusia. Nah, kita sebagai anak-anak orang pilihan, ya, yang telah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan sebagai anak-anaknya dan sebagai hamba-hambanya. Kita kembali, saudara. Apalagi kita menghadapi ekonomi, fakta-fakta yang terjadi, mungkin saudara gelisah, ketakutan, kecemasan. Tapi Tuhan ngomong dengan jelas firman-Nya di pagi hari ini. Yang menjaga ini kepala pasukan pun ketakutan. Lari karena kuasa Tuhan. Amin. Saat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, saya percaya masalahmu akan lari. Masalahmu akan terberit-berit. Masalahmu akan hilang lenyap. Karena Tuhan berotoritas. Makanya itu loh saudara, kita perlu suatu ketika harus dengan tekun dan setia. Makanya tangkap itu saudara, tangkap itu. Coba kita buka saudara, saya diingatkan tiba-tiba di Roma 8 ayat 25, tolong dibuka. Roma 8:25. Nah ini loh. Kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ini loh penting saudara. Ya, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, makanya tirai ini biar terbelah dulu, saudara dan saya dibersihkan oleh Tuhan, diresiki saudara, yang menghambat di dalam kehidupan kita,
kita terus lakukan bagian kita dengan ketekunannya. Di situ dikatakan, kalau kita mengharapkan sesuatu, kita tangkap ini, saudara. Makanya bagian ini yang harus kita lakukan. Seperti yang tadi awal saya ceritakan. Ada ibu-ibu yang tekun mereka. 10 tahun lebih mereka melakukannya. Akhirnya mereka mendapatkan sesuatu. Ya, perlu saya ingatkan, Daud menjadi raja, itu ya 13 tahun, 14 tahun. Yusuf juga sama, ya kan? Baru jadi Perdana Menteri. Lah kadang-kadang kita tidak sabar. Kita mintanya kalau kita berdoa besok ya juga sudah ada jawaban. Betul kan? Tapi kadang-kadang itulah Tuhan izinkan supaya tirai ini dibersihkan. Yang dibelah dulu oleh Tuhan supaya Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Gitu. Satu juga bersyukur, saudara. Ya, saya kan ada laundry. Kebutuhan saya tuh tiap hari 5-8 tabung. Ya, saya juga ada yang besar, tapi tabung saya kan tidak banyak. Lah nak beli lagi tabungnya saya kira ratusan ribu. Tapi saya punya tabung yang kecil-kecil kan banyak, saudara. Puluhan, satu toko 20 tabung. Tapi saya juga bersyukur. Ada teman-teman seperti Pak Agus, yang lain tuh membantu nyarikan. Satu kadang-kadang delek-delek kok. Itu anugerah Tuhan bagi saya loh, saudara. Ya toh, saya nyari kemana-mana nggak dapat, tiba-tiba Pak Agus, teman-teman bantu. Saya dapat dua. Tiap hari bisa ketemu, karena kebutuhan saya tiap hari 5-7 tabung. Seperti itu, saudara. Itu kan anugerah perkara yang sepele. Kelihatannya kecil, tapi tadi saya di dalam perjalanan ngomong dengan Pak Agus, itu anugerah yang besar bagi saya. Tiba-tiba teman bisa bantu-bantu, termasuk Pak Agus ini banyak membantu. Saya juga nggak ngerti. Bisa digerakkan oleh Tuhan membantu. Nah inilah salah satu bagian. Walaupun sederhana, saudara. Mungkin saudara mau, coba tabung gas ya Pak Indro ki ngono diceritake. Tapi bagi saya anugerah, lan narano gas ra mlaku. Mesin dryer saya enggak jalan, pengering saya. Saya punya pengering kan mesinnya sekitar 8. Enggak jalan semua, saudara. Pakai listrik mahal. Dan enggak cocok. Bagaimana? Kan seperti itu. Lah inilah, saudara. Kadang-kadang bagian-bagian itu yang sederhana, tapi Tuhan pelihara, saudara. Menunjukkan kuasanya loh. Bahwa dia besar, sanggup melakukan apapun. Makanya saudara, jangan khawatir. Mungkin saudara enggak sadar saat ini punya masalah apa. Tapi kadang-kadang Tuhan bukakan jalan melalui tetanggamu, melalui anakmu, melalui saudaramu, mungkin melalui orang tuamu, melalui suamimu, atau melalui istrimu. Nah bagian kita lakukan sudah. Makanan kita membaca firman Tuhan, kita banyak berdoa, lakukan kebenaran firman Tuhan. Udah itu aja. Kemarin tim kita, salah satu pendoa kita juga, dia tuh juga kaget. Saya belum sempat ke sana, Pak Agus sudah ke sana. Dia tuh suruh bagi beras, saudara. Kemarin saya diceritain cuma kaget. Berasnya dia tuh tidak sedikit. Tapi dia kaget. Begitu buka, masak di rice cooker itu, bisa 2 tabung rice cooker itu penuh, saudara. Sampai ini dia tuh delek-delek kok. Tapi dia, kalau disuruh Tuhan bagikan, saudara. Makanan itu dibagi-bagikan. Kalau sisa makanan, jual makanan. Kalau sisa suruh bagikan semua, sampai habis. Dia tuh sampai delek-delek, kok rice cooker ini enggak mungkin, harusnya paling-paling seperempat. Tapi rice cooker itu berasnya bisa penuh dimasak. Enggak kayak gitu-gitu loh. Yang tidak dimasuk akal. Memang Tuhan itu senangnya
Ya melakukan yang tidak dimasuk di akal pikiran kita. Saudara mau, Tuhan enggak mau. Gitu? Nah Tuhan mau, saudara enggak mau. Kan begitu. Lah sekarang kamu pilih mana? Ya pilih wis nurut wae sakarep-karepe Tuhan. Kemarin saya gas itu sudah frustasi, saudara. Wah, ya paling-paling aku ora kerja iki wis. Wis enggak bisa ngarep. Tapi Tuhan saya bilang, Tuhan sakarep-karepmu lah Tuhan. Tapi digerakkan. Ada teman-teman ini, saudara-saudara kita tuh yang menggerakkan. Loh kemarin tadi malam yang memberi tabung satu, saudara kita yang muslim. Saudara. Betul. Dan lucu, ngebel ke Pak Agus, cepet, iki ono loro jikuosi. Tuh, saya doyak-oyak. Setelah satu mau pulang tuh capek, tapi doyak-oyak. Bagaimana saudara? Itulah Tuhan. Kalau mau berkarya, ya. Makanya saudara setia dengan perkara-perkara kecil. Ya. Nanti saudara menikmati kuasanya dan keajaibannya Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu.